proses panennya dulu, pertama yang kita lakukan adalah Dikeprek, dikeprek biasa dulu ya. nyebutnya. Nyebutnya dikeprek biasanya. Iya. Dikeprek dulu lebahnya. Nah, seperti ini. Oke. Paling nggak ada beberapa lebah yang banyak yang turun. Kalau kurang bersih, baru kita menggunakan namanya sikat lebah. Bedanya, sikat lebah ini terbuat dari bulu ekor kuda. Oke. Kenapa kita menggunakan bulu ekor kuda? Karena lebih lembut. Jadi jangan menggunakan sikat gigi atau apalagi sikat buat nyuci. Ini sudah dibersihkan bersih, dari lebah-lebahnya. seperti ini. Setelah Kemudian itu, tahap berikutnya adalah kita potong tipis atau kita sayat. Segel madunya menggunakan pisau. oke. Ya. Biar terlihat madunya. Segel madunya sedikit saja sampai terlihat nanti ada madu-madunya. Seperti ini nih. Sudah mulai terlihat kan? Oh. Ah. Ya. Ini udah boleh Boleh. dirasain. Mau coba sedikit? Ini Saya enak pengen loh, nyobain. pakai roti. Jadi kayak segel madu juga bisa dimakan. Enak luar biasa. Nah, Setelah dilepas. setelah dilepas baru kita masukkan ke alat panen madunya. Ini namanya ekstraktor. Oke. Kita masih sebenarnya kita belum modern banget sih ya, karena biasanya ada juga yang menggunakan mesin. Iya. Dalam satu sisiran ini bisa menghasilkan, kalau penuh itu bisa 650 ml. Wow. Lumayan. Itu lebih dari satu botol. Satu botol sirup besar. Iya, oke. Nah, kita putar. Sudah terlihat sedikit Iya. pinggir-pinggirnya ini kan terlihat. Nah. Nah, cuma kalau 5 menit ini hanya satu sisiran saja. Jadi ini kan hanya satu sisi. Coba kita lihat. Nah, sudah kosong kan? Wow, Bisa ajaib. dibandingkan sama yang tadi. Kalau tadi kan masih penuh banget kan, penuh. sekarang sudah kosong. Baru kita balik ke sisi Balik lagi ke berikutnya. sisi lain yang nah, tadi ini kita masih penuh belum. kan? Oke. Cara membedakan madu asli dan madu palsu itu gimana, Mbak Witri? Setiap konsumen yang datang ke sini atau pengunjung yang ke sini selalu bertanya itu pasti sudah Oke, makanan sehari-hari. baik. Pertama kita harus siapkan dulu gelas yang pasti. Gelasnya itu transparan, jadi bisa kita lihat dari luar. Kemudian air mineral. Nah, nanti tinggal kita tuangkan saja ke dalam gelas air mineralnya. Kemudian madu yang ingin kita uji, kita tuangkan saja secukupnya lah. Ya. Nanti kalau madu asli itu biasanya dia langsung mengendap ke bawah. Tanpa kita harus Nggak goyang-goyang. usah, iya, jangan diaduk dulu. Oke. Nah, ya, nanti seperti ada pembatas antara air dan juga madu. Sambil belajar saya juga sambil ingin mendapatkan manfaat lain dari lebah, yaitu adalah dengan melakukan terapi sengat lebah. Ya, itu salah satu Oke. ini agenda kita juga, mungkin nanti kita akan bisa coba. Siap, kita langsung ke Boleh. tempat terapi aja ya. Let's go. Satu lagi yang menarik dari tempat ini adalah terapi sengat lebah. Sepertinya saya harus coba nih. Baik, saya langsung ketemu sama terapisnya ya. Ini ada, halo Bapak, Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sabto. Dengan Pak Sabto. Sabto, Oke, ya. nanti saya langsung diterapi sama Ya. Pak Sabto. Silakan. Oke, Mbak Witi terima kasih ya sudah diantar. Thank you. Pak Sabto nanti mau nusukin sengat lebah ke saya ya. Oke, Iya. Pak Sabto ini kebenaran saya sering banget migrain. Migrain. Nah itu juga bisa jadi satu sakit yang bisa diterapi dengan menggunakan ini ya? Insya Allah. Untuk kasus sakit kepala diantaranya migrain, vertigo, Oke. itu efektif dengan sengat lebah efektif. Berapa kali terapinya biasanya? Sebenarnya itu tergantung dari keluhan juga. Misalnya migrainnya udah berapa lama Iya. atau baru gejala. Oke. Jadi semakin lama keluhan itu mungkin prosesnya agak-agak ini Proses juga lama penyembuhannya juga. Proses memakan penyembuhannya waktu agak bertahap lama. juga, iya. Sengatan ini ada syaratnya kalau mau disengat. Syaratnya apa tuh Pak? Syaratnya yang pertama itu istirahat itu harus cukup Oke. semalam. Terus perut sudah keisi, udah makan ya. Sudah makan Terus kondisi siang. nggak boleh dalam keadaan capek. Oke. Misalnya habis perjalanan luar kota, perjalanan jauh, Iya. habis olahraga yang berat itu nggak boleh juga. Oke. Nah. Kalau saya sih kayaknya yang Cukup ya? Cukup. Tidur cukup, makan Tidur juga cukup, udah. makan cukup. Ya. Oke. Kayaknya saya siap nih untuk Oke, langsung siap. disuruh. Jadi kalau Silakan, udah syarat itu kita bisa langsung terapinya. Oke, itu kalau misalnya syarat-syarat tadi nggak terpenuhi, kenapa tuh Pak? Efek sampingnya apa? Jadi kalau misalnya tidurnya, terutama tidurnya kalau tidur kurang, biasanya itu efek, kan sengat ini ada 4 efeknya. Oh. Pertama itu alergi, kedua demam, Mhm. ketiga gatel, Mhm. keempat itu bengkak. Mhm. Nah yang kita khawatir kadang alerginya. Hmm. Makanya syarat kalau
tidurnya cukup, udah Oke. makan, insya Allah itu alerginya enggak. Oke, tapi misalnya kalaupun misal terjadi alergi, itu Iya. efek alerginya akan hilang kalau diobatin atau gimana? Jadi efek alergi, makanya jadi kalau untuk sengatan, Oh. itu mungkin untuk pertama dikasih satu dulu. Hmm. Kita tunggu sekitar 5-10 menit. Oke. Kalau misalnya nggak ada masalah, nggak ada tanda-tanda alergi, Oke. kita lanjutkan lagi. Yang kita pilih, dan yang bisa buat terapi itu yang lebah ini, lebah pekerja. Nah, kalau ini kelihatan. Jadi kalau dilihatin mah ada gerakannya untuk ini racunnya, lempar racun. Sudah sakit tuh, Pak? Sudah sakit. Ya, kita cabut. Oke, ini dipukul-pukul, ditepuk-tepuk lah ya. Iya, di Supaya- kata-kata itu untuk mengurangi rasa sakit juga Oke. biar racun lebahnya itu cepat menyebarnya. Oke, dan sayanya bisa cepat sembuh ya. Insya Allah, Oke. mudah-mudahan. Siap, Pak Sato, terima kasih banyak Oke, ya. sama-sama. Ya, oke. Semoga makin banyak juga masyarakat yang akhirnya bisa mendapatkan manfaat dari Amin, terapi amin, sengat amin. lebah ini. Amin, Ya. amin. Ya, saya sudah jalan-jalan ke area wisata Lebah Madu Pramuka dan tadi juga saya sudah melihat proses produksi dari madunya sendiri ya, dan akhirnya saya merasakan bagaimana sakitnya terapi sengat lebah. Semoga migrain saya cepat sembuh. Oke. Ya, Wiki Adrian, Andik Maftuhin dan juga Fajriansah melaporkan dari area Cibubur, Jakarta untuk Berita 1.